Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, minggu ini kita akan belajar tentang fungsi linier. Fungsi linier merupakan salah satu subbab dari materi fungsi. Pengertian fungsi linier merupakan fungsi yang memuat satu variabel dengan pangkatnya 1. Nah, di bawah ini merupakan penulisan fungsi linier tersebut. Ini adalah notasinya, dibacanya fungsi f memetakan x ke mx plus c. Dan ini adalah rumus fungsi dari fungsi linier. F dalam kurung X sama dengan MX plus C dengan syarat M-nya tidak boleh sama dengan 0. F dalam kurung X itu adalah rumus fungsinya, M itu adalah gradien, X adalah variabelnya, dan C itu adalah konstanta atau bilangan. Nah, adapun yang akan kita pelajari di fungsi linier, yang pertama adalah menggambar grafik, yang kedua menentukan persamaan garis lurusnya, dan yang ketiga adalah garis-garis sejajar dan tegak lurus pada fungsi linier. Yang pertama, kita akan bahas tentang menggambar grafik. Langsung ke contoh ya. Nah, gambarkanlah grafik fungsi dari f dalam kurung x sama dengan 2x min 6. Langkah pertama untuk menggambarkan grafik fungsi linier adalah menentukan titik potong sumbu x. Dengan memisalkan, nah kita misalkan y-nya sama dengan 0. Nah, jadi f dalam kurung x ini kita rubah jadi y, atau f dalam kurung x itu sama saja dengan y. Berarti y sama dengan 2x min 6. Y-nya kita substitusikan, kan y-nya 0, 0. Oke, ini salah. Nah, 0 sama dengan 2x min 6. Atau kalian untuk mempermudah, kita pindahkan saja yang ada variabel x-nya ke ruas kiri. Jadi 2x min 6 sama dengan 0. Nah, selanjutnya karena kita akan mencari x, berarti kita pindah ruaskan min 6-nya. Jadi di sini sisa 2x sama dengan 0. Ini kan negatif ya, pindah ruas jadi positif 6. Maka 2x sama dengan, oke, ini kecoret, 2x sama dengan 6. Maka x sama dengan 6 per 2. X-nya adalah 3. Nah, jadi titik potong yang pertama itu adalah x-nya 3 dan y-nya adalah 0. Ini adalah titik potong sumbu x. Yang kedua adalah menentukan titik potong sumbu y dengan memisalkan, kita misalkan x-nya yang sama dengan 0. Masukkan juga y sama dengan 2x min 6. Y sama dengan, nah x-nya substitusikan, berarti 2x, artinya 2 dikali 0 dikurang 6. Maka y sama dengan, kita coret lagi, dihapus dulu. Maka y sama dengan 2 kali 0, 0 dikurang 6. Maka y sama dengan min 6. Maka titik potong yang kedua itu adalah x-nya 0 dan y-nya adalah min 6. Nah, sudah diketahui dua buah titiknya, baru kita gambarkan ke dalam diagram Kartesius. Nah, sekarang kita akan coba menggambarkan fungsi yang tadi. Nah, kalau misalnya kalian mau menggambarkan fungsinya, langkah pertama memang harus buat dulu diagram Kartesiusnya, kayak gini. Nah, kebetulan Ibu sekarang menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, kita lihat ya, tadi titiknya itu ada di 3,0 dan 0,6. Nah, sekarang kita buat dulu titiknya. Titiknya 3,0 berarti di sini. Kemudian 0,6 berarti ini yang di bawah. Nah, setelah ditentukan titik-titiknya, baru kita buat garis yang menghubungkan titik-titik tadi.
Maka ini adalah persamaan garis dari 2x min 6. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan aplikasi, sebenarnya mudah, tidak usah kayak gini, langsung aja ditulis fungsinya. Contoh ya, akan digambarkan fungsi dari 2x min 6. Langsung input aja. Berarti Y sama dengan 2 X min 6 kan tadi fungsinya. Nah, ini fungsinya. Sama kan kayak gambar yang tadi melewati titik 3,0 dan 0, min 6. Nah, ini itu sama kayak yang tadi kita gambar. Nah, kayak gitu caranya. Mudah kan ya untuk menggambarkan grafik fungsi. Yang kedua, menentukan persamaan garis. Kita langsung ke contoh soalnya ya. Diketahui sebuah garis mempunyai gradien min 2 dan melalui titik 2,7. Tentukanlah persamaan garisnya. Nah, jika di soalnya itu diketahui gradien dan melalui sebuah titik, rumus yang digunakannya adalah yang ini. Nah, berarti ini itu berarti sebagai M. Ini M. Kemudian ini adalah X1-nya. Dan ini adalah Y1. Nah, berarti ini Y dan X-nya itu adalah variabelnya ya. Kita substitusikan Y min. Y1-nya adalah 7 sama dengan gradiennya adalah min 2. Min 2 dikali X-nya variabel dikurang X1-nya itu adalah 2. Nah, maka di sini Y min 7 sama dengan kita kalikan min 2 kali X berarti kan min 2X. Min 2 kali min 2 itu adalah positif 4. Nah, ini kita pindah ruaskan. Berarti Y sama dengan min 2X plus 4. Ini kan min 7, pindah ruas jadi plus 7. Plus 7, maka Y sama dengan min 2X tambah 11. Ini adalah persamaannya. Nah, jadi untuk persamaan dari persamaan garis atau fungsi linier itu bisa ke dalam beberapa bentuk. Ini juga bisa lagi dirubah lagi bentuknya, misalkan sama dengannya 0. Kita rubah ya ke dalam bentuk sama dengan 0. Berarti tinggal 2x-nya aja pindahin. Berarti di sini 2x plus y. Ini kan plus 11, berarti min 11. Sama dengan di sini sisa 0. Nah, atau misalkan ingin variabel x dan y di sebelah kiri dan di ruas kanannya konstanta, bisa. Jadi kayak gini. 2x plus y sama dengan 11. Nah, jadi bentuk persamaannya ini bisa ke dalam 3 bentuk ya. Jadi kalau misalkan pilihan ganda, kalian lihat bentuknya itu yang mana saja yang kira-kira sama bentuknya, yang dimintanya kayak gimana bentuknya. Nah, jadi ini ke dalam 3 bentuk untuk persamaan garis ya. Sekarang akan diberikan contoh soal yang berbeda dari yang tadi, tapi masih tetap menentukan persamaan garis. Diketahui sebuah garis melalui titik 2,7 dan min 1,2. Tentukan persamaan garisnya. Nah, jadi kalau misalkan soalnya itu diketahui melalui 2 buah titik, maka yang dipakai rumusnya adalah yang ini. Nah, kita misalkan dulu 2 adalah X1, 7 adalah Y1. Kemudian min 1 itu adalah X2,
dan 2 adalah Y2. Kita substitusikan ke rumusnya. Nah, di sini Y-nya tetap ya, Y min. Y1-nya itu adalah 7, Y2-nya itu adalah 2, dikurang Y1-nya 7, sama dengan X dikurang X1-nya adalah 2, kemudian X2-nya itu adalah min 1 dikurang 2. Kemudian operasikan, ini berarti tetap Y min 7, 2 dikurang 7 itu adalah min 5, kemudian sama dengan X min 2 per min 3. Kali silang ya, berarti min 3 dikali Y min 7 sama dengan min 5 dikali X min 2. Kita pindahkan ke samping. Kita kalikan min 3 kali Y jadi min 3Y, min 3 kali min 7 itu positif 21 sama dengan min 5 kali X, min 5X, kemudian min 5 kali min 2 itu adalah positif 10. Nah, sekarang bentuk dari persamaannya akan dirubah ke dalam bentuk implisit, atau kalau yang tadi itu yang di bentuk yang kedua di contoh yang tadi. Berarti yang ruas kanannya kita pindahkan semuanya ke ruas kiri. Berarti kan ini kan min 5X ya. Pindah ruas jadi 5X. Min 3Y tetap karena tetap di ruas kiri. Kemudian ini ruas kirinya adalah positif 21. Yang di ruas kanannya 10 pindah ruas jadi min 10. Sama dengan 0. Maka di sini 5X min 3Y ini plus 11 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan garis yang melalui titik 2,7 dan min 1,2 itu adalah ini 5X min 3Y tambah 11 sama dengan 0. Yang ketiga itu adalah garis-garis sejajar dan tegak lurus. Dua buah garis dikatakan sejajar apabila gradiennya sama. Berarti ini M1 kita misalkan adalah gradien dari garis pertama, dan M2 itu adalah gradien dari garis kedua. Nah, dua buah garis dikatakan saling tegak lurus jika hasil kali gradiennya adalah min 1. Jadi kalau misalnya M1 kali M2 sama dengan M1, berarti garisnya itu saling tegak lurus. Yang terakhir, dua buah garis dikatakan saling berpotongan apabila gradiennya berbeda. Kalau ini udah jelas ya kalau yang ketiga. Kita langsung ke contoh soal. Tentukanlah persamaan garis lurus yang melalui titik min 3,4 dan sejajar dengan garis Y sama dengan 2X min 1. Jadi diketahui persamaan garis pertama dan yang ditanyakannya itu adalah persamaan garis yang kedua. Nah, berarti di sini kita cari dulu gradiennya. Gradiennya itu ini bentuk umumnya kan sama dengan yang ini, bentuk umumnya Y sama dengan MX plus C, di mana gradiennya itu adalah koefisien dari variabel X. Berarti di sini M1-nya itu sama dengan 2. Nah, karena dimintanya itu di sini sejajar sesuai dengan teorema tadi, berarti M1 itu harus sama dengan M2. Berarti nilainya itu adalah 2. Kemudian ini melalui titik. Titiknya untuk garis pertama atau kedua? Ini adalah untuk garis yang kedua.
Jadi, kita misalkan ini adalah X2 dan yang ini adalah Y2. Nah, sekarang kita akan mencari persamaannya. Rumusnya itu Y min. Karena mintanya persamaan garis yang kedua, berarti pakainya Y2 sama dengan M kali X min X2. Y sama min, Y2-nya itu adalah 4, sama dengan gradiennya itu 2 kali X min, nah ini X2-nya min 3 kan, berarti dikali min 3. Nah, Y min 4 sama dengan 2 dalam kurung X, ini negatif kali negatif 3, hasilnya positif 3. Maka Y min 4 sama dengan 2X plus 6. Nah, kita rubah bentuknya biar kayak gini ya, biar sama bentuknya kayak persamaan garis pertama. Berarti 4-nya pindah ruas. Y sama dengan 2X plus 6. Ini kan negatif pindah ruas jadi positif 4. Maka Y sama dengan 2X plus 10. Nah, maka persamaan garis lurus yang melalui titik min 3,4 dan sejajar dengan garis Y sama dengan 2X min 1 itu adalah ini Y sama dengan 2X plus 10. Kemudian contoh soal berikutnya, tentukanlah persamaan garis lurus yang melalui titik min 3,4 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan 2X min 1. Berarti di sini kayak tadi ya, M1-nya itu sama dengan 2. Karena ditanyanya di sini tegak lurus, maka rumusnya kan M1 dikali M2 itu sama dengan negatif 1. Kita akan mencari M2-nya, berarti M2 sama dengan min 1 per M1. Maka M2 itu sama dengan negatif 1 per M1-nya itu adalah 2. Jadi di sini, nah, berarti ini sudah didapat. Ini adalah gradien garis kedua. Kemudian kita misalkan ini adalah X2, ini adalah Y2. Nah, kita cari ya rumusnya. Y min Y2 sama dengan M2 kali X min X2. Maka Y min Y2-nya itu adalah 4 sama dengan M2-nya ini ya min 1 per 2 dikali X min 3. Nah, berarti di sini Y min 4 sama dengan min 1 per 2 kali X plus 3. Nah, berarti Y min 4 sama dengan min 1 per 2 dikalikan ke dalam kurung min 1 per 2X berarti dengan min 3 per 2. Atau Y sama dengan min 1 per 2X min 3 per 2, pindah ruaskan 4-nya jadi plus 4 ya. Kita pindahkan ke samping. Nah, berarti di sini Y sama dengan min 1 per 2X. Berarti min 3 per 2 tambah 4 itu adalah min 5 per 2. Atau ini kan persamaannya ya, kalau misalnya bentuknya kayak bentuk persamaan 1, ini didapat. Atau kalau misalkan
Nah, kalau misalkan mau dirubah ke dalam bentuk implisit, itu bisa dengan mengalikan ini, dikalikan semuanya dengan penyebutnya. Di sini penyebutnya itu adalah 2. Nah, berarti kalikan semuanya dengan 2. 2 kali Y berarti 2Y sama dengan, berarti di sini min X min 5 ya. Kita pindah ruaskan, berarti min X itu jadi X. Oh, ini plus ya. Ini plus 5/2 ya. Berarti ini juga plus. Nah, oke, berarti di sini kita pindahkan semuanya X plus 2Y min 5 sama dengan 0. Nah, maka persamaannya itu bisa yang atas atau bisa yang ini juga yang bentuknya implisit. Nah, paling untuk minggu ini sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.